Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lara Anggini Berlian. Saya dari kelas 1C PIAUD, nomor NIM 20011100064. Baik, di sini saya akan mereview kembali tentang pengertian wahyu, pengertian makiyah dan madaniyah, dan pengertian nas dan mansukh. Yang pertama yaitu pengertian wahyu. Secara etimologi, kata wahyu berasal dari bahasa Arab, tetapi kata ini sudah serap dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai madhal atau pintu gerbang sebelum menguraikan nama wahyu, baik dalam tinjauan etimologis maupun terminologisnya dalam perspektif Al-Quran, maka alangkah baiknya jika disebutkan secara singkat definisi wahyu menurut Kamus Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata wahyu memiliki arti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan hanya kepada nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Seperti ungkapan Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama ketika beliau berusia 40 tahun. Sedangkan wahyu dalam perspektif Al-Quran, kata wahyu dan definisinya disebutkan sebanyak 78 kali. Adapun makna wahyu secara etimologis yang korelasi dengan kata-kata wahyu dan derivasinya yang termaktub dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang pertama, wahyu bermakna ilham fitrah kepada manusia seperti wahyu Allah kepada ibunya Nabi Musa. Yang kedua, wahyu bermakna ilham naluri kepada binatang seperti wahyu Allah kepada lebah. Yang ketiga, wahyu bermakna bisikan setan dan menjadikan perbuatan buruk terasa indah dalam jiwa manusia. Yang keempat, wahyu bermakna pesan yang Allah sampaikan kepada malaikat berupa perintah supaya dikerjakan oleh mereka. Ada dua cara penyampaian wahyu oleh malaikat pada Rasul. Pertama, dengan suatu suara yang amat kuat yang dapat mempengaruhi kesadaran, sehingga ia dengan segala kekuatannya siap menerima pengaruh itu. Di antara alasan yang menunjukkan bahwa mimpi yang benar bagi para nabi adalah wahyu yang wajib diikuti, ialah mimpi Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya yaitu Ismail. Sementara itu, manfaat turunnya Al-Quran berangsur-angsur bagi umat setelah masa sahabat untuk mempermudah mengetahui turunnya ayat Al-Quran sehingga dapat diketahui mana yang tergolong dalam makiyah dan madaniyah. Baik, yang kedua yaitu pembahasan tentang makiyah dan madaniyah. Pertama, dari perspektif masa turun didefinisikan bahwa makiyah ialah ayat-ayat yang turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, walaupun bukan turun di Mekah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang turun sesudah Rasulullah hijrah ke Madinah, sekalipun bukan turun di Madinah. Ayat-ayat yang turun setelah peristiwa hijrah disebut madaniyah, walaupun turun di Mekah atau Arafah. Kemudian dari perspektif tempat turun didefinisikan bahwa makiyah adalah ayat-ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hudaybiyah. Sedangkan madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kuba, dan Sul'a. Akan tetapi terdapat celah kelemahan dari definisi tersebut karena terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan di Madinah dan di sekitarnya. Kedua ayat tersebut jika melihat definisi kedua ini tidak dapat dikategorikan ke dalam makiyah dan madaniyah. Mengandung sindiran-sindiran terhadap kaum munafik kecuali surah Al-Ankabut. Ayat dan suratnya pendek-pendek dan nada serta perkataannya agak keras. Surah dan sebagainya ayat-ayatnya panjang serta menjelaskan hukum dengan terang dan menggunakan uslub yang terang pula. Apabila dalam surah makiyah terdapat surah ayat yang mengandung sifat madani atau mengandung peristiwa madani, maka dikatakan ayat itu madani.
Begitu pula sebagainya. Apabila dalam surah Madaniyah terdapat surah ayat yang mengandung sifat maki atau peristiwa maki, maka ayat tadi dikatakan sebagai ayat makiyah. Oleh karena itu, para ahli mengatakan setiap surah yang dalamnya mengandung kisah para nabi atau umat-umat terdahulu, maka surah itu adalah makiyah. Dan setiap surah di dalamnya mengandung kewajiban atau ketentuan hukum, maka surah itu adalah madaniyah. Dari sisi sasarannya, para ulama antusias untuk menyelidiki surah-surah makiyah dan madaniyah. Mereka melihat Al-Quran ayat demi ayat dan surah demi surah untuk diterbitkan sesuai dengan turunnya, dengan memperhatikan waktu, tempat, dan pola kalimat. Lebih dari itu, mereka mengumpulkan antara waktu, tempat, dan pola kalimat seperti yang diturunkan di waktu malam atau siang, diturunkan secara bersama-sama atau yang turun secara tersendiri, ayat-ayat makiyah dalam surat-surat madaniyah dan sebaliknya, seperti ayat-ayat yang diperselisihkan antara madani dan maki. Orang yang tidak mengetahui dan tidak dapat membedakannya, ia tidak berhak berbicara tentang Al-Quran. Surah An-Takabut. Baik, kita lanjut yang terakhir, yaitu yang ketiga, pengertian nasik dan mansuk. Secara etimologi yaitu menghapus atau mengganti, memindahkan atau mengutip. Sedangkan secara terminologi, nasik berarti menghapus suatu hukum syara dengan dalil syara yang datang. Kemudian dengan catatan kalau sekiranya tidak ada nasik, itu tentulah hukum yang pertama akan tetap berlaku. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka untuk dengan cara yang sebaik-baiknya. Adanya dalil baru yang mengganti harus setelah ada tenggang waktu dari dalil hukum yang pertama. Antara dua dalil nasik dan mansuk harus ada pertentangan yang nyata. Dalil yang mengganti pendukung teori nasik mansuk. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Bahkan kebanyakan mereka tidak mengetahui adanya kenyataan bahwa beberapa ayat ada yang menunjukkan gejala kontraksi. Misalnya dalam penelitian Nas terdapat ayat yang berlawanan dengan ayat-ayat yang lain berjumlah 100 ayat. Menurutnya realitas yang ditentukan tersebut mengindikasikan adanya ayat-ayat yang dimansuk. Kemudian jauh sesudahnya As-Suyuti hanya menemukan 9 ayat saja. Penolakan teori nasik mansuk. Jika di dalam Al-Quran ada ayat-ayat mansuk, berarti membatalkan sebagian isinya. Membatalkan sebagian isinya berarti menetapkan bahwa di dalam Al-Quran ada yang batal. Al-Quran adalah syariat yang diabadikan hingga akhir zaman dan menjadi hujjah bagi manusia sepanjang zaman. Kebanyakan ayat yang tertuang di dalam Al-Quran bersifat kuliah, bukan juz'i khas, dan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran diterangkan secara ijmali, bukan secara khas. Adanya ayat-ayat yang sepintas nampak kontradiksi tidak memastikan adanya naqs. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.